Ya itu tadi ya, kalau memang udah yakin, Iya, kita betul. tahu ini ya dampaknya, maksudnya banyak ya tadi, mau itu dari segi lingkungannya, dari segi sosialnya tadi, jalanan, dari segi penghematan biaya juga. Betul. Soalnya kalau aku rasa sih pasti kalau bukan kita sendiri, kita tuh pasti kenal sama orang yang pernah mungkin kecelakaan atau ada mengalami hal-hal yang karena jalanan yang rusak gitu ya. Halo teman-teman SRE, selamat datang di Sekitar Kita by SRE. Kali ini adalah episode yang cukup spesial. Kita kedatangan salah satu tamu yang kayaknya akan memberikan wawasan yang cukup luas bagi kita semuanya. Selamat datang Mas Ilyas. Halo, selamat siang Mas Ruf. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Iya Mas, hari ini kita mau ngomongin soal inovasi Mas. Dan memang Mas Ilyas sebagai praktisi langsung nih dalam berinovasi ya Mas ya. Mungkin boleh nggak Mas kita kenalan dulu, kira-kira Mas Ilyas background ini gimana, mungkin di kuliahnya juga ngambil apa, lalu gimana sih perjalanannya hingga bisa berinovasi terus gitu Mas untuk kehidupan sehari-hari gitu. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ilyas Bianto, biasa dipanggil Ilyas, dari Teknik Sipil ITB 2019, angkatan ya baru masuk kemarin pas COVID, yaitu angkatan online juga kemarin sempat. Nah terus sebenarnya mungkin disclaimer dulu ya sebelumnya terkait dengan ya mungkin buat kedepannya. Jadi dari saya sendiri sebenarnya ya mahasiswa biasa, sampai saat ini juga masih jadi mahasiswa, namun ya mungkin emang ada ketertarikan lebih gitu pas kemarin menjadi mahasiswa tuh kayak banyak banget potensi, ya bisa dibilang potensi sebagai mahasiswa kayak ketemu dengan banyak orang baru, ketemu dengan lingkungan yang diverse banget, dan itu membuat saya tertarik banget. Ya ini ikut dengan kayak berbagai macam, kalau misalnya saya sendiri kemarin perlombaan gitu fokusnya di sana. Dan tapi di samping itu sebenarnya ya disclaimer ya buat semuanya bahwa saya bukan yang terbaik di bidangnya gitu, masih banyak banget ya, bahkan istilahnya saya bukan bagian besar lah, bagian kecil gitu buat orang-orang yang sebenarnya ikut lomba terkait dengan inovasi dan sebagainya. Namun kalau misalnya kemarin mungkin yang di SRE ini ya, yang di Think Efficiency kemarin terkait dengan lomba inovasi sendiri, sebenarnya saya sendiri itu berangkat dari istilahnya mungkin bisa dibilang keresahan sadar gitu, kayak ada potensi di mana di lomba ini kan kemarin bisa dibilang sebuah lomba yang bisa dibilang hadiahnya tuh lumayan besar gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengajukan atau misalkan membuat inovasi itu sebenarnya bisa menjadikan direalisasi bahkan di sini dengan banyaknya stakeholder yang terlibat, dan juga bisa dibilang orang-orang besar yang ada di dalamnya. Jadi bisa secara otomatis berinovasi yang keren lah sekalian di sini, sehingga kemarin makanya nyoba tertarik di sini. Nah terus kalau misalkan ditanya gimana ceritanya bisa, ya istilahnya mungkin gak berinovasi terus ya, lebih ke arah senang. Untuk berinovasi itu saya sendiri emang ya ngelihat lingkungannya sendiri sebenarnya yang di ITB. Soalnya saya sendiri kan di sini salah satu dari anggota tim Kuya Plus I. Kalau kemarin tim kami di Kuya Plus I itu sebenarnya bisa dibilang ya barengan dengan 3 teman-teman yang lain. Ada Romi, habis itu Dewangga, dan juga Oktaviani. Dan ya itu di sana kami berangkat bareng, lihat ini sebuah lomba yang sangat ya menarik lah menurut kami kemarin. Dan ya kita coba, alhamdulillah ternyata bisa sampai menang gitu. Wah keren Mas, tadi udah disinggung juga ya mengenai TE-nya, Think Efficiency, lomba dari Shell. Mungkin sebelum nanti mungkin kita pengen ngulik sih Mas, gimana sih perjalanan dari awal gitu kan hingga akhir bisa jadi juara. Cuman mungkin mau nanya dulu, kira-kira gimana menurut Mas untuk konsep inovasi itu sendiri Mas Ilyas? Kira-kira apa sih dan kenapa itu menjadi salah satu hal yang penting gitu buat tentunya mungkin mahasiswa dan anak muda gitu ya? I see. Sebenarnya mungkin ya dasarnya inovasi kayak bisa dibilang tindak lanjut ya mungkin istilahnya dari sebuah ide. Soalnya kan sebenarnya inovasi itu mungkin kalau misalnya dipikir orang ya secara umum mungkin sebuah hal yang baru, sebuah hal yang misalkan inovatif dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau misalkan secara bahasanya sendiri, menurut saya sendiri inovasi itu gak sebuah hal yang benar-benar harus besar gitu. Sebenarnya inovasi kayak misalkan kita masak, habis itu kita pakai bumbu baru, terus bilang masakan kita adalah sebuah inovasi, itu ya bisa aja disebut inovasi. Tapi mungkin untuk terkait dengan ya
di diskusi kita hari ini mungkin kita bisa fokus di ya terkait dengan yang inovasi berdampak mungkin untuk sekitar. Nah, menurut saya sendiri tadi sih, inovasi adalah sebuah tindak lanjut atau misalkan pengusahaan dari ide yang misalkan tercipta dari entah itu keresahan kita atau yang menurut kita sebuah hal yang menarik gitu mungkin. Ya, oh ya menarik Mas. Jadi tadi ada inovasi yang mungkin lebih high level gitu ya, mungkin dari segi makronya, ini dari segi mikronya ya gitu ya Mas ya. Tadi juga ada sebut soal ide hingga dapat berkembang menjadi inovasi. Nah, mungkin pengen nanya juga Mas, kira-kira gimana sih mindset gitu yang dibutuhkan oleh mungkin mahasiswa atau anak muda ini, kira-kira gimana sih dari suatu ide itu akhirnya bisa menjadi inovasi yang ya bisa membawa dampak gitu ya tadi. Iya sih, sebenarnya inovasi sendiri itu awalnya menurut saya sendiri sebuah awal banget dari gimana munculnya inovasi atau sebuah ide itu adalah dari dasar rasa empati, di mana saya sendiri ngerasa kalau misalkan kita agak dipantik oleh sesuatu, kayak misalkan ya ngerasa ya udah gitu hidup nyaman-nyaman aja, atau misalkan hidup sudah nyaman kok udah jalanin aja gitu hidup, mungkin bakal stagnan gitu. Ya mungkin ada kenaikan gradually tapi gak secara signifikan gitu. Tapi kalau misalkan kita memiliki rasa empati lebih terhadap lingkungan, kita bisa ngecek kayak ternyata nih saya misalkan kalau misalkan kemarin saya di jalan ya inovasi aspal gitu. Ternyata aspal banyak nih yang rusak di Indonesia gitu kan. Banyak aspal yang masih kurang nyaman lah kalau buat jalan gitu. Kayak banyak banget jalan berlubang, bahkan saya sendiri pernah hampir kecelakaan gara-gara ada lubang di jalan gitu kan. Dan makanya saya di sini sebagai mahasiswa teknik sipil gitu, ada keresahan di sana. Sebenarnya ya mungkin gak cuma saya, mungkin ya tim saya secara umumnya gitu. Secara umumnya tim saya sendiri itu ngerasa kayak makanya penting adanya inovasi mungkin yang bisa dihasilkan dari perkerasan jalan itu sendiri seperti itu. Dan itu tadi yang jadi kuncinya adalah gimana kita bisa berangkat dari empati, menumbuhkan ide, dan kita berkomitmen di sana. Setelah gimana nih udah ada ide seperti ini, gimana cara mungkin jalan yang lebih bagus, komitmen kita gimana, entah itu kita riset, entah itu kita nanya dosen dan manfaatkannya seperti itu. Jadi emang jalannya itu banyak ya Mas ya. Iya betul. Tadi kebetulan idenya berhubungan dengan jalan ya Mas, aspal. Mungkin boleh diceritain nggak Mas apa idenya, dan tadi berangkat dari mana sih idenya itu tadi gitu. Iya sih, mungkin ya ini ya disclaimer, saya kan tadi tim ya kelompok ada di Octaviani, Dewangga, Vian dan juga Romi. Nah mungkin kita agak sedikit balik ke sejarah gimana awalnya Vian. Jadi si Vian ini yang punya ide buat ikut lomba aspal gitu. Emang dia punya ketertarikan di aspal dan dia ngajak ada Dewangga dan juga Romi. Singkat cerita sempat diakuin lah inovasi yang dibawakan oleh Vian ini. Terus ada diskusi lagi ke dosen gimana cara meningkatkan lebih baik lagi, apakah mungkin ada inovasi jalan yang lebih baik. Nah terus muncul namanya perpetual pavement. Di perpetual pavement ini simpelnya ya kalau misalnya jalan biasanya itu umurnya sekitar 20 tahunan kalau misalnya untuk aspal sendiri. Tapi sebenarnya ada konsep itu udah dipakai sebenarnya di ada Eropa dan juga di US, itu di Amerika. Itu ada perkerasan jalan yang aspal, tapi dia tuh bisa tahan sampai antara 50-nya minimal 70 tahun ke atas seperti itu. Dan yang jadi pertanyaannya timbul, jadi apakah ini bisa di Indonesia kalau misalkan diimplementasikan seperti itu. Dan kemarin saya bawain ide ada lomba ini gitu, kayak ada lomba nih gitu, menarik, bisa mungkin bisa nambahin lagi, ningkatin lagi buat inovasi yang dibawain di yang sebelumnya ada Vian, Romi dan Dewangga. Terus akhirnya ya bismillah kemarin juga kebetulan maksimal timnya 4 kalau tahun lalu ya. Itu ya udah coba daftar di sana gitu, bawain dengan sebenarnya ya itu sih hasil dengan bantuan banyak banget pihak, ada dosen, ada dan berbagai pihak-pihak lain yang notabene-nya ya bisa dibilang stakeholdernya di jalan itu sendiri yang punya ilmu terkait dengan jalan. Soalnya kami mahasiswa ya, maksudnya emang ilmunya terbatas, jadi emang banyak banget kemarin bantuan yang kami dapatkan dari pihak-pihak lain seperti itu. Iya, jadi kayaknya perjalanan cukup panjang juga ya Mas ya. Ya lumayan sih, setahunan ada itu. Setahunan gitu ya. Iya. Itu berarti mulainya kira-kira di 2022 ya Mas ya? Iya sekitar itu. Jadi sebelumnya itu sebelum ikutan yang di lomba ini tuh ada kayak lomba lain yang sebelum diikutin, yang fokus emang di perkerasan jalan seperti itu. Oke. Dan itu juara juga Mas di situ? Ya, pas itu, tapi pas itu saya masih belum ada ya. Maksudnya saya sendiri pas itu masih belum menjadi anggota tim dari yang ini tadi Kuya Plus I. Seperti itu. Menarik Mas. Jadi mungkin tadi perjalanan udah cukup panjang dan kita lihat memang penting ya Mas ya untuk
satu tim tuh bisa dari mungkin background yang berbeda-beda, ada dosen, ada bantuan-bantuan dari pihak lain juga gitu. Yeah. Nah, sebenarnya pengen nanya juga sih Mas, kira-kira gimana sih pada akhirnya bisa memutuskan bahwa idenya itu tadi mungkin terlepas tadi ya udah sempat dilombakan di lomba sebelumnya, akhirnya ikut lomba lain, tapi ide itu tadi lebih maksudnya layak untuk terus dikembangkan gitu ya, dan gimana sih kita kemudian kalau misalkan anak muda nih mahasiswa, misalkan kita ada ide, kita mau buat suatu inovasi gitu ya, gimana nanti ke depannya kemudian bisa dikembangkan dan kita tahu nih siapa yang harus diajak kolaborasi, siapa yang harus diajak ngomong, dan seterusnya gitu Mas gitu. Yes. Itu menarik sih, maksudnya soalnya menurut saya ya ada mungkin bisa dibilang dua hal yang bisa menjadi dasarnya kenapa bisa ada inovasi yang tumbuh misalkan besar atau misalkan ada inovasi yang benar-benar bisa berdampak gitu misalkan. Menurut saya sendiri itu ada yang pertama, ada seseorang yang awalnya udah punya ide, terus dia tuh bisa nge-plotting teman-teman dia, terus dia bisa ngajak gitu kayak nih aku bakal bikin inovasi perkerasan jalan, kebetulan dia pinter nih terkait dengan perkerasan jalan, terus dia ngajak orang. Tapi ada juga, ini nggak salah, nggak lebih jelek atau nggak lebih buruk ya, tapi maksudnya ada cara lain di mana sebenarnya tuh dia ngerasa ada suatu hal yang kurang gitu, dia cuma bawain masalah misalkan, nih aspal jelek nih gitu, jalan jelek gitu, ngumpulin dulu orangnya, terus dia bikin inovasinya gitu kayak gimana nih ada masalah jalan jelek, gimana kalau misalnya ada nih inovasi yang bisa benerin jalan gitu. Nah terus terkait dengan timnya sendiri sebenarnya itu tergantung ya, maksudnya ada orang yang emang nyari tim itu yang udah oke banget, misalkan nyari orang yang udah ahli emang di bidangnya. Tapi ada juga orang yang nyarinya itu tergantung enaknya dia, maksudnya saya senangnya sama si ini nih, si A, saya misalkan senangnya sama si B gitu. Dan maksudnya itu tergantung gimana dianya gitu, maksudnya gimana orang itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang pastinya kondusif atau suportif sama idenya itu sendiri. Nah terus selanjutnya terkait dengan pengembangannya, menurut saya sendiri kalau misalkan untuk pengembangan sebuah ide itu harus didasarkan oleh kitanya sendiri, yang mana harus yakin sama apakah ide itu baik atau enggak gitu. Maksudnya gimana orang lain mau yakin sama ide kita kalau misalkan kita sendiri nggak yakin gitu yang membawakan inovasinya sendiri. Nah, mungkin Mas Raf juga adalah pengalaman kayak gitu, soalnya kalau misalkan pengen membesarkan sebuah inovasi sedangkan di tengah jalan kitanya aja ragu kayak itu ya biasanya udah lepas tangan gitu. Saya lepas diri lah, ini inovasi gak jelas gitu misalkan. Tapi ya itu makanya pentingnya ada lingkungan yang support, gimana kita bisa bikin atau misalkan melingkungi diri kita dengan orang-orang yang support sama kita, itu bisa menjadi salah satu kuncinya juga. Bisa aja sebuah ide yang bagus banget tapi itu terbengkalai cuma tadi gara-gara ada ketidakyakinan atau tidak dilingkungi oleh tidak dikelilingi oleh orang-orang yang suportif dengan ide tersebut gitu. Jadi kita benar-benar harus yakin ya gitu Mas. Kayaknya itu timbul ya itu tadi kalau ada mungkin misi sosial atau misi lingkungannya yang diambil ya. Tergantung tujuannya masing-masing ya. Mau nanya juga Mas, kira-kira kemarin mungkin balik lagi ke idenya Mas dan tim, sumber daya siapa saja sih yang di engage gitu, dan akhirnya peran masing-masingnya itu kayak gimana? Nah mungkin ini privilege-nya, maksudnya mahasiswa kita harusnya sadar akan posisi kita, potensi kita sama peran kita di masyarakat ya. Ada istilah POP kalau ini biasa lah ya, orang pada tahu. Itu kalau misalkan saya sendiri kemarin ya alhamdulillah terima di Teknik Sipil ITB gitu. Dan ya maksudnya banyak banget emang potensi di istilahnya dosen-dosen, maksudnya orang-orang ahlinya perkerasan jalan di Indonesia yang kumpul di sana. Mungkin shout out juga buat dosen saya Pak Harmen yang lalu membimbing kami bersama tim di lomba ini dan seterusnya gitu. Soalnya menurut saya sendiri kalau misalnya kita udah ngerti posisi potensi kita, peran kita, apalagi sebagai mahasiswa gitu yang notabene-nya kasarnya menurut saya gini, bahkan kita bawain sebuah ide terus kita udah bikin proposal aja gitu, ngajuin kemana gitu, sebenarnya kita udah bisa dilihat gitu loh. Semudah itu menurut saya buat nyari entah itu sponsor, entah itu nama investor. Yang penting kita bisa ngeyakinin orang lain terkait dengan ide kita itu sendiri gitu. Yang jadi pertanyaan masalahnya adalah ya gimana kita bawain ya gitu kan, gimana kita bisa membranding apa yang pengen kita bawakan ke entah itu ke perusahaan atau misalkan ke sosial, ke masyarakat seperti itu. Soalnya lingkungan inovasi kan nggak cuma untuk kita perlu dana doang, bisa juga kita buat
ide ke masyarakat gitu, bawain ke masyarakat gimana misalkan cara tanam yang lebih baik seperti apa gitu dan sebagainya. Maksudnya gimana kita bisa nge-branding si inovasi kita dan membawakannya ke target kita gitu. Gimana kita bisa plotting melalui ya apa tadi potensi peran kita, posisi kita gimana gitu. Ya. Jadi inovasi itu macam-macam ya Mas ya. Dan ya, pasti lingkungan yang suportif itu tentu membantu ya. Tadi privilege-nya memang dari mahasiswa di ITB dan dosen juga aktif ya Mas ya. Maksudnya dalam membantu mahasiswanya untuk bisa berinovasi. Nah, mungkin setelah kita sudah mendapat atau memplotting dan udah mengengage kira-kira siapa nih yang bisa diajak kolaborasi, bisa diminta bantuan, bisa diminta insight dan segala macam. Apa yang menjadi pertimbangan gitu untuk ide ini bisa menjadi ide yang implementatif gitu. Kira-kira apa nanti memang kan kadang ada ide yang ada ide mungkin bagus idenya tapi pada kenyataannya tuh implementasinya susah ya Mas ya gitu. Nah, gimana sih kira-kira dari tadi udah matang idenya dan bisa ditranslate menjadi suatu hal yang bisa betul-betul tercipta gitu. Nah, ini sebenarnya menarik ya, maksudnya di yang aspal kami juga sebenarnya ada permasalahan itu gimana kayak implementasinya gimana nih, kita udah misalkan ngajuin aspal umur 70 tahun misalkan. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah ini tuh cocok di masyarakat? Emang sebenarnya masyarakat perlu ini apa enggak gitu kan? Jadi setelah ada si prototype ini misalkan, ya kita udah ngerti inovasinya ini, itu waktunya maksud ke uji coba di lapangan gitu misalkan. Target marketnya misalkan siapa? Itu nggak harus target market ya, maksudnya mungkin lebih ke arah sasaran inovasi kita ke siapa gitu. Misalkan kalau misalkan aspal ya berarti orang yang pakai aspal tuh siapa sih gitu. Kita bakal nawarin ke siapa gitu misalkan. Tapi ya inovasi balik lagi gak sebatas itu doang. Bahkan tadi masakan gitu. Kayak misalkan kita bikin ide masakan apa, berarti kasih orangnya kecocok yang menurut kita cocok siapa gitu kan. Nah itu makanya perlu ada feedback mungkin. Istilahnya mungkin dari apa yang nanti kita uji cobakan. Ada nanti prototype yang datang kita buat bareng sama tim misalkan atau bahkan diri sendiri. Terus trial ke lapangan. Dan kayaknya itu kayak dasar banget dari itu ya. Maksudnya setahu saya Colonel Sanders yang di KFC juga jualan ayam kan ya trial error ke toko-toko rumah warga gitu kan. Ya buat itu ya apakah ini cocok buat itu kan masyarakat. Bahkan itu umurnya udah 60-an tahun ya kalau nggak salah itu. Iya dan maksudnya banyak banget contoh gitu yang bisa kita ambil gak cuman dari yang mungkin kalau misalkan yang aspal saya bawakan ini masih dalam proses juga tapi maksudnya banyak banget hal yang bisa dari luar yang kita pelajarin terkait dengan sebuah inovasi. Nggak harus tadi balik lagi nggak harus sebuah hal yang besar, bisa dari hal yang kecil kita coba ke masyarakat. Kalau misalnya responnya positif berarti gimana caranya buat membesarkannya. Tapi kalau misalnya responnya negatif gimana caranya biar responnya positif gitu, biar lebih cocok sama target kita gitu. Berarti sekarang untuk prosesnya aspalnya Mas dan tim itu kira-kira sekarang udah di tahap mana nih Mas? Nah sebenarnya dari aspal yang Koya Plus I kemarin sebenarnya itu saat ini bisa dibilang kemarin alhamdulillah kami lanjut ya, maksudnya dari lomba yang di Think Efficiency ini ada lanjutan namanya di ya pokoknya program bootcamp di Self-Aware di sana. Dan kemarin tuh ya sebenarnya masih belum berhasil menang ya alhamdulillah, tapi masih dapat di top 10 kemarin. Dan emang saya akuin buat saingan-saingan kemarin memang bisa dibilang jauh lebih itulah ya, maksudnya udah berkembang sendiri, jauh lebih berkembang daripada kami. Maksudnya banyak orang-orang yang udah notabene-nya lulus duluan gitu dan sebagainya. Tapi balik lagi itu bukan alasan ya maksudnya. Yang jadikan kami itu poin penting yang buat jadi point out adalah ya kami baru mengemban di arah sekitar 1 tahunan ini gitu. Dan sebenarnya untuk dari kondisinya misalkan yang di aspal saya sendiri sebenarnya masih dalam proses pengujian. Jadi kemarin banyak banget alhamdulillah ya maksudnya banyak banget masukan dari kami udah sempat ngobrol ke PU di Jawa Timur, habis itu PUPR-nya langsung dari Ditjen Bina Marga Jalannya yang ngurusin itu. Dan maksudnya banyak banget feedback baik itu positif dan negatif, dan itu maksudnya menurut saya gak ada salahnya, dua-duanya itu sebuah feedback yang baik gitu, baik itu positif negatif walaupun negatif itu baik gitu. Kebayang lah ya. Kebayang. Soalnya di sana tuh kita lihat apakah ini visible untuk masyarakat atau enggak. Dan itu sih maksudnya kalau misalkan pada akhirnya ternyata disimpulkan bahwa inovasinya tidak sesuai untuk masyarakat, itu sebuah hal yang maksudnya bukan ditelan mentah-mentah ya, maksudnya kalau misalkan emang ini nggak cocok berarti apa yang cocok, itu jadi pertanyaan buat kita semua kan. Dan kalau misalnya di aspal kami yang tadi lanjut di bootcamp, habis itu udah selesai dari sana, sebenarnya kami sendiri ada rencana buat lanjut mengembangkan mungkin dari venture, soalnya inovasi perkerasan tuh sebuah hal yang bisa dibilang miliaran gitu buat
cuman prototipe 100 meter tuh udah kena berapa miliar, itu berat juga buat nyari pendanaannya. Dan untuk saat ini mungkin kami fokus dulu buat ngerjain tugas akhir, soalnya kebetulan masih mahasiswa juga. Semua seangkatan semua? Iya, kebetulan seangkatan semua. Betul. Jadi tugas akhir ya? Iya. Ya, mudah-mudahan cepat ini ya Mas, cepat selesai. Ya, Juli ini target. Mantap. Oke. Ya, tadi cukup menarik ya. Tadi udah sempat ngobrol sama macam-macam pihak, udah mau menjadikan ide ini sebagai ide yang nyata di lapangan gitu ya. Iya. Kira-kira ada roadmap nanti ke depannya ini gimana Mas untuk idenya gitu? Tadi sekarang lagi ngobrol sama mungkin venture capital ya tadi ya, mencari investor, mengembangkannya. Tapi sebenarnya ide atau visi besarnya tuh gimana Mas? Sebenarnya kalau misalkan fokus yang di aspal di Kuya Plus ini, Kuya Plus Roadways kami nyebutnya itu, sebenarnya kami ada rencana buat seenggaknya untuk tahap awal kami matangin dulu produk kami. Soalnya setelah kami yang tadi bootcamp itu masih belum ada tindak lanjut terkait dengan kami perlu ada keperluan di lab. Dan sebenarnya kalau misalkan udah dari sana berangkat, kami sebenarnya ada target buat pengimplementasian jalan kami. Sebenarnya untuk awal tuh kemarin mikir sempet taruh 2 meter aja kali ya gitu. Soalnya mahal banget itu, maksudnya naruh 2 meter jalan dengan lebar jalan sekitar 7 meter, yang 14 meter persegi itu udah, maksudnya biaya operasional dan sebagainya itu udah berat gitu. 1 meter perseginya berapa Mas itu biayanya? Kalau misalkan untuk 1 meter persegi, estimasi 1 meter persegi itu sekitar kena sebenarnya nggak terlalu mahal ya, mungkin ratusan ribu gitu. Ratusan tapi ribu. Maksudnya itu material, maksudnya yang kami belum tahu di lapangan kayak alat berat dan sebagainya yang buat implementasikan. Dan maksudnya bagian daerah mana yang mau cuman implementasin di angka 2 meter gitu. Nah terus kemarin makanya estimasi kami ya seenggaknya 100 meter gitu. Kita tinggiin lagi target di angka 100 meter. Dan kalau misalkan udah di 100 meter itu mungkin ya bisa ditinjau. Nah ini kan uniknya, maksudnya perkerasan jalan ini yang kami tawarkan adalah usia layan. Berarti setelah dipasang 100 meter itu kan berarti harus ada peninjauan kan buat bikin feedback. Maksudnya apakah benar jalan ini jauh lebih bagus dibandingin jalan-jalan yang lain. Dan itu sih yang mungkin makan waktunya lama gitu. Kayak bahkan kemarin target di 6 tahun pertama aja masih yaitu dapat implementasinya dulu. Setelah dapat implementasi dan peninjauan itu baru mungkin ada, ya mungkin bahkan tadi ya mungkin 10 tahun baru dicek si jalannya gimana gitu. Makanya emang jalannya masih panjang kalau misalnya yang di perkerasan aspal ini. Tapi untuk saat ini tahapan yang lagi kami jalanin itu masih di pengembangan produknya. Kenapa? Soalnya setelah yang kemarin banyak banget masukan dari istilahnya orang-orang ya segi ekonomiknya, maksudnya finansialnya, ngelihat bahwa produk kami masih terlalu mahal itu kalau misalkan dibandingkan dengan aspal biasanya gitu. Mungkin itu aja sih. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari segi cost-nya, cost-nya itu baru akan balik modal istilahnya setelah sekitar 10 tahun pertama. Jadi kan kalau misalnya jalan biasa pasti ada perbaikan kan. Sedangkan kalau yang jalan yang di Kuya Plus Roadways tawarkan kemarin di perpetual pavement itu ya menawarkan biaya maintenance yang lebih sedikit. Dan itu kan berarti gak langsung kembali uangnya gitu. Lebih ke arah cost efficiency yang kami tawarkan kemarin itu. Jadi gitu. untuk investasi jangka panjangnya gitu ya Mas ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan aspal biasa, itu mungkin kalau dipresentasiin tuh berapa perbedaannya Mas? Untuk apanya? Perbedaan antara cost-nya atau? Cost-nya. Oh, sebenarnya ini masih theoretical ya. Maksudnya bukan, balik lagi kami belum ada percobaan di lapangan. Tapi berdasarkan paper-paper yang maksudnya yang udah melakukan riset lebih dulu, misalkan yang ada dari India, itu tuh sebenarnya bahkan per kilometer itu bisa menghemat sampai sekian miliar lah, maksudnya kalau nggak salah sampai puluhan miliar itu. Kalau per kilometernya, soalnya balik lagi yang ditawarkan kalau misalkan benar theoretical dari yang dibuktikan bahwa aspalnya ini emang jauh lebih lama, itu memang maksudnya besar banget buat biaya maintenance yang terreduksi gitu dari yang aspal kami seperti itu. Jadi ya tadi ya lebih long term dan ya lebih ke arah sana buat sustainability. Makanya kemarin yang tema yang kami ituin dulu ada sustainability yang di lomba sebelumnya gitu. Tadi kayaknya penting juga untuk di highlight bahwa mungkin di timnya Mas tuh komposisinya juga anak-anak teknik ya di situ ya. Full teknik sipil semua ya. Nah itu ya mungkin gimana cara meyakinkan investor dan lain-lain itu juga butuh bantuan-bantuan dari pihak lainnya gitu Mas ya, dari luar
dunia keteknikan gitu ya. Betul. Nah itu kayaknya perjalanan dan visi kedepannya udah cukup ini ya Mas ya, cukup inspiratif gitu. Tapi mungkin di lapangannya gitu, kira-kira apa tantangan yang sudah pernah dihadapi dan kenapa pada akhirnya memutuskan oke, ini layak untuk kita ya udah terus gas aja deh, kita nggak terganggu lah dengan hambatan-hambatan itu. Gitu. Ya sih. Sebenarnya bahkan pas awal mau daftar lomba ini aja ya, maksudnya pas kemarin terkait dengan lomba dulu, itu tuh kami sempat gak yakin kayak, emang ini lomba inovasi anak-anak sipil ikutannya kan ada tema sustainability, ada temanya kalau gak salah tribologi, satu lagi energi kalau gak salah saya lupa ingat. Nah kalau misalkan dari yang kemarin tuh kami sempat mikir kayak, emang mungkin ya buat anak teknik sipil ikutan kayak ginian gitu, apalagi inovasi yang kita bawain tuh bukan inovasi. Kalau misalkan kemarin tuh ada inovasi alat, ada inovasi ya mesin-mesin gitulah. Tapi kalau kami kan membawain material doang gitu. Kasarnya bahkan kalau misalnya kita ngomong cuma nambahin sesuatu atau ngurangin sesuatu dari yang udah ada gitu. Soalnya inovasi gak tahu ya, menurut saya sendiri teknik sipil sebuah ilmu yang stable banget. Maksudnya udah sangat berkembang dibandingkan zaman dulu. Sangat sebenarnya bukan kecil sih. Maksudnya lebih peluang inovasi yang ada di bidang keteknik sipilan sendiri itu mungkin bisa dibilang perlu celah-celah yang ya lumayan sulit lah buat masuk ke sana gitu. Dan kemarin kalau misalkan kami sendiri sebenarnya banyak juga kayak penolakan, bahkan ya tadi yang dari bidang Ditjen PUPR tuh ada yang sempat kayak ya ini mah direalisasikannya susah gitu. Maksudnya Anda kalau misalkan nyari supply kan kemarin kami pakai bahan aditif ya, ada sampah, plastik HDPE sama limbah sabut kelapa sawit awalnya. Sekarang udah mau nyoba ubah ke arah serbuk kayu. Tapi pas dulu tuh gimana cara kalian nyari ini gitu loh. Emang ngumpulinnya tuh misalkan taruh yang pabrik Kalimantan gitu. Kalian mau bangun kemarin Jawa Timur gitu. Gimana cara bawa kalian bawa si limbah kelapa sawit ini ke sana gitu. Gimana kalian nyediain si plastiknya dan sebagainya. Itu sebenarnya pikiran berat buat kami juga sebenarnya buat itu. Tapi satu sisi ya balik lagi kami percaya bahwa inovasi yang kami ini tuh kenapa menurut kami baik tuh karena tadi yang nggak tahu banyak ya, yang kemarin sempat ada viral juga yang jalan rusak di Sumatera yang bikin berita sempat sampai dikasih uang langsung gitu kan 80 miliar kalau misalnya buat perbaikan jalannya. Itu sebenarnya tadi kayak bahkan di samping sustainability yang maksudnya banyak juga angka kecelakaan di jalan Indonesia itu tuh karena kerusakan jalan gitu, karena ya entah itu licin, slip jalan atau berlubang itu ada juga kecelakaan seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya dari data BPS lebih dari 60% jalan di Indonesia itu dalam kondisi tidak baik. Jadi ada ya baik, kurang baik dan sebagainya. Yang jelas 60% itu dalam kondisi gak baik dan saya sendiri merasakan hal tersebut gitu. Makanya kalau misalkan kita berkaca sama negara maju ya, gak tahu ya Indonesia sekarang hitungannya udah negara maju atau belum ya? Ya sekitaran, ya harusnya udah mulai dengan negara maju kan ya? Menuju ke arah sana. Iya, menuju ke arah sana. Maksudnya negara-negara yang ya US, Europe itu udah bisa make, kenapa Indonesia tuh masih belum berani buat nyoba ini. Seenggaknya nyoba dulu gitu loh. Soalnya yang saya tahu bahkan di Indonesia sampai saat ini, detik ini tuh belum ada perpetual pavement gitu. Soalnya inovasi perpetual pavement itu bukan sebuah inovasi yang baru, enggak juga. Kami enggak yang tadi bawain 50 tahun 70 tahun tuh bukan dari kami doang gitu. Sebenarnya udah dari saat sebelumnya, tapi yang kami bawakan adalah inovasi materialnya gitu. Pun kalau misalkan materialnya susah, seenggaknya adalah perpetual pavement di mana itu berjangka panjang gitu. Dan sudah kalau misalnya di luar sudah terbukti sama risetnya, terbukti menghemat cost yang besar gitu. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau memang udah yakin kita tahu ini ya dampaknya, maksudnya banyak ya tadi, mau itu dari segi lingkungannya, dari segi sosialnya tadi, jalanan, dari segi penghematan biaya juga. Betul. Soalnya kalau aku rasa sih pasti kalau bukan kita sendiri, kita tuh pasti kenal sama orang yang pernah mungkin kecelakaan atau ada mengalami hal-hal yang karena jalanan yang rusak gitu ya Mas. Nah itu sebenarnya menarik juga buat kita highlight ya. Mungkin boleh juga dibagi ke teman-teman yang lain dari tadi mungkin banyak tantangan secara implementasinya ya Mas ya. Kalau let's say untuk tantangan secara mentalnya nih Mas,
gitu. Kira-kira apa sih yang kan tadi di samping ada kuliah, ada mesti ikut lomba, inovasi segala macam, mungkin ada organisasi, ada keluarga, ada segala macam. Gimana kira-kira kita tuh bisa betul-betul membagi waktunya dengan benar dan terus ya pada akhirnya bisa efisien gitu dalam membuat inovasi gitu. Sih. Itu ya diawalin juga lah ya pasti sama kami kayak kemarin. Siapa nih yang ngerjain ini? Bahkan kemarin tim kami itu ada di Jerman. Di Jerman. Jadi satu anggota tim kami di Wangga, dia tuh di Jerman pas lagi apa namanya? Bahkan tim efisiensi pas kami ke final juga yang pas di Mandalika kemarin tuh di Wangga di Jerman gitu. Lagi studi atau lagi exchange ya. Lagi exchange di sana di Jerman. Terus ya pas itu ya kita meeting lewat Zoom ya. Dan itu susah banget. Kenapa? Soalnya di Wangga ya Jerman tuh selisih berapa jam? 5 jam ya, 5 jam ya kan. Dan maksudnya itu berat banget buat kayak Dewangga nyesuaiin jadwal dia di sana, dia juga sibuk sama kuliahnya di sana. Sedangkan kita juga nuntut kayak maksudnya kalau siang di sini ya berat deh kalau kita malam-malam di sana gitu baru pagi. Dan ya itu yang jadi permasalahan waktu ya. Tapi di samping itu semua menurut saya sih paling gampang ya buat ngatur waktu adalah yaitu koordinasi sama tim, komunikasi. Mau gimana pun permasalahannya kalau misalkan satu visi semuanya tujuannya baik gitu buat kemaslahatan tim misalkan sama kemaslahatan ide yang kita bawain ya insya Allah mudah buat ya itu ini apa ngatur waktunya lah. Tapi di samping itu ya kalau misalkan untuk mental sendiri menurut saya yang paling berat tuh lebih ke arah keyakinan. Soalnya gak bisa dipungkiri kami juga goyah gitu kadang-kadang kayak ini berat juga nih kalau misalkan kita bawain isu sosial misalkan. Tapi apakah target kita sebenarnya buat ya ini balik lagi niat ikut lomba itu di mana gitu loh. Sampai mana kita pengen berhenti di lomba ini gitu. Soalnya kemarin tuh jadi pertimbangan banget kayak udah dapat exposure besar gitu misalkan ya. Kemarin juga udah ketemu berbagai orang di sana gitu. Dan sedangkan satu sisi kayak memastikan passion kami. Soalnya di antara tadi kan kita berempat juga, maksudnya nggak bisa dipungkiri passionnya beda-beda gitu. Maksudnya ada yang mungkin bahkan ada rencana target lulus setelah ini kemana gitu. Misalkan apakah mungkin bahkan istilahnya mungkin keluar dari jurusannya buat kerjanya gitu dan sebagainya. Dan yang jadi pertanyaan adalah tingkat komitmen kita. Misalkan di inovasi ini tuh pengen sampai sejauh apa gitu. Itu bakal jadi beban pikiran banget sih pasti kalau misalkan. Maksudnya untuk awal-awal mungkin semangat ya maksudnya. Ada semangat buat menang lomba doang. Tapi setelah poin itu misalkan menang lomba terus habis itu udah ketemu exposure yang besar gitu, ketemu berbagai orang luar biasa lainnya, itu jadi timbul pertanyaan ini inovasi pengen dibawa kemana gitu. Dan itu sebenarnya mungkin PR juga ya buat dipikirin di awal. Soalnya kalau misalkan kita itu mikirinnya kayak setelah poin itu tuh bisa-bisa goyah di sana gitu loh. Jadi pastiin lagi tujuan awal buat inovasinya ini kemana gitu. Ya niatnya kemana. Soalnya kemarin pas di Shell Life Fair, jujur pas mau masuk ke Shell Life Fair ini timbul lagi pertanyaan kayak niat kita mau sampai mana gitu loh. Bahkan udah TE udah menang. Ya itu kan soalnya kan ada lanjutannya gitu. Lanjutan. Soalnya kami emang dari awal tuh kami udah nekenin banget bahwa ini inovasi emang beneran gitu. Ini inovasi bisa ya insya Allah bisa dipakai lah gitu kalau misalkan emang bisa jalan gitu. Banyak orang insya Allah bisa terbantu sama inovasi ini. Tapi yang jadi pertanyaan setelah itu gitu kan kayak wah gak bisa dipungkirin. Saya juga kalau kerja kan gak mungkin totalitas di sini doang. Ini lama banget berapa puluh tahun misalkan buat pengembangan kayak doang. Tertanya komitmen kita mau sampai mana. Itu pas awal-awal pas awal-awal kami masih semangat kayak sebelum lomba ya, sebelum menang lomba itu udah ayo kita ke lab berapa kali gitu. Bolak-balik lab ngeluarin waktu dan tenaga buat yang bikin prototype dan sebagainya. Tapi setelah menang gitu kan, habis itu pertanyaan lagi tuh kemana nih kita mau jalan gitu. Ada modal misalkan sekian gitu kan, mau dicurahin ke inovasinya segimana gitu, gimana caranya dapat uang sekian miliar gitu buat prototype itu tuh gak tahu ya. Kalau misalkan mungkin inovasi-inovasi yang mudah dibeli, maksudnya bukan mudah dibeli sih, lebih ke arah emang bener-bener oke gitu, misalkan emang menarik banyak pihak, itu mungkin aja lebih mudah ya. Tapi terkait dengan perkerasan sendiri itu sebenarnya kalau misalkan kita ngomong dari segi bisnis, kalau misalkan produk bagusnya kebangetan berarti kan gak diganti. Ya dan jadi pertanyaan gitu kayak kalau misalkan gak diganti berarti
material yang dipakai makin dikit gitu, kayak profit mungkin bisa dibilang. Buat ini ya, kita ngomong bisnis, kalau misalnya bisnis soalnya nggak bisa dipungkirin bisnis ada profit yang include di sana. Kalau misalkan pun kita bikin sociopreneur gitu, misalkan fokus di sosial, apakah ya ini gitu, nyari orang yang mau invest di inovasi seperti ini tuh jenis kayak gimana sih gitu. Soalnya jalan tuh Indonesia hampir 90%, lebih dari 90% tuh dipegang sama pemerintah. Dan target market kita tuh pemerintah. Maksudnya bukan business to business, bukan business to konsumen, tapi business to government. Dimana itu berat maksudnya. Kita ngomongin regulasi. Gimana kita bisa bikin, awalnya gak ada Indonesia, regulasinya gimana caranya gitu. Ya itu sih yang sebenarnya perlu dibikin, kayak gimana cara membuat spesifikasi teknis kalau kami gimana. Soalnya jalan gak bisa asal dipakai, harus ada standarnya gimana gitu. Itu ya itulah yang kemarin permasalahan mental itu yang sebenarnya lebih ke arah yakin apa enggak ya, maka tadi kayak gimana bisa yakin banget sama produk kita tuh sebenarnya bisa jalan gitu. Itu berat ya. Ya itu pasti tantangannya luar biasa Mas ya. Ini apalagi cukup unik ya, pasti tadi yang skemanya tuh kalian lebih ke government gitu ya untuk betul. Sasarannya. Gimana cara nembus pasar pemerintah itu. Pasar pemerintah itu ya. Nah, tadi Mas menekankan soal pentingnya ada support system ya. Tadi tentunya timnya kayaknya cukup solid ya Mas ya. Dari cukup solid ya. Nah, kira-kira mungkin boleh di-sharing Mas apa yang menjadi kayak tips and tricksnya gitu. Apa yang kesehariannya dilakukan oleh tim supaya tim ini bisa tetap solid dan ya bisa kalian tetap satu pikiran lah gitu. Karena mungkin kita lihat banyak teman-teman yang bikin suatu inovasi atau suatu ide atau ikut suatu lomba, tapi pada akhirnya nggak tembus karena mungkin ada satu atau dua anggota timnya yang pada akhirnya nggak bisa membantu atau gimana gitu Mas. Iya sih. Sebenarnya balik lagi ya. Inovasinya berangkat dari mana? Apakah inovasi yang berangkat dari tim atau inovasi yang berangkat dari keyakinan misalkan sebagian dari tim gitu. Soalnya seiring menjalani waktu ya tadi gitu emang mulai ada pasti itu kayak sebuah hal yang normal banget ada kegoyahan gitu. Istiqomah ya, misalkan konsistennya gitu lah istilahnya di inovasi yang pengen kita bawain. Dan kalau misalkan case yang kemarin gimana cara kami, ya simpelnya kami karena mahasiswa juga ya, gak cuman istilahnya kumpulnya itu jangan cuman pas ini aja gitu, jangan cuman pas waktu seriusnya aja lah gitu. Gimana kita bisa kenal lebih dalam orang-orangnya di sana gitu. Oke lah misalkan bilang kita udah dekat sama orang, tapi yang jadi pertanyaan apakah sedekat itu gitu setelah kita tahu dia marahnya kayak gimana, setelah kita tahu dia sedihnya kayak gimana, dia coping mekanismenya dia gimana kalau misalkan ngadepin masalah. Kalau misalkan dia ngilangnya kayak gimana, itu tuh menurut saya bukan nggak banyak ya, lebih ke arah susah kalau misalkan taunya itu dari awal gitu. Dan yang jadi pertanyaannya setelah tahu itu apakah kita masih mau gitu, apakah kita masih bisa menerima orang yang seperti itu gitu. Dan itu sih mungkin dasarnya kalau misalkan kita ngomong terkait dengan keluarga tuh bukan cuman orang-orang yang sayang sama kita, tapi lebih ke menurut saya orang yang nerima kita gitu. Terima walaupun kekurangan kita kayak gimana, tapi bukan berarti membenarkan kekurangan, lebih ke arah dengan adanya kekurangan gini berarti harus kayak gimana gitu. Entah itu gimana kita nasihatinnya, entah itu gimana kita ngadepinnya. Soalnya kalau misalkan dibilang juga kemarin gak selancar itu kami jalan gitu. Nggak, misalkan kayak ya Dewangga yang susah misalkan kalau kemarin pas lagi di Jerman gimana, saya sendiri bahkan pas kemarin ngerjain TA, jujur TA saya itu pas saya liveware ya, itu sempat ketinggalan gitu. Saya sempat bilang kayak, Pak saya TA dulu Pak, ini saya lepas dulu sama ini. Itu bahkan pernah kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh wajar ya, maksudnya terkait dengan gimana kita nyusun skala prioritas. Tapi yang rasanya setelah itu gitu, setelah itu dijalanin, diomongin baik-baik gitu, itu yang kerasa nyamannya setelah itu. Makanya sebenarnya gak masalah sering-sering jadi masalah, maksudnya terjadi masalah sering-sering tuh menurut saya bagus asalkan ada penyelesaian masalahnya. Jadi sering-sering lah ngadain penyelesaian masalah gitu. Penyelesaiannya yang penting. Soalnya kalau misalkan masalah doang dibiarin ya udah gitu. Kadang-kadang kalau lepas diri sama inovasi nggak masalah. Dan itu sih menurut saya jangan sampai kita mengorbankan prinsip diri ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang sampai memaksakan diri sendiri sampai gak sesuai sama yang dia jalanin inovasinya. Itu balik lagi tergantung kita mau sekomit apa kita sama inovasi. Tapi balik lagi bukan, kita realistis aja, maksudnya banyak banyak hal yang kita pegang dalam hidup, maksudnya
nggak cuman inovasi misalkan suatu titik inovasi itu bakal ngubah gitu. Kita kan nggak gitu juga konsepnya. Menurut saya sendiri kalau misalkan emang ada misalkan suatu waktu udah nggak sesuai gitu, bukan know when to stop ya, lebih ke arah kalau misalkan udah kita ngerasanya udah gak sesuai, bener-bener gak sesuai, mungkin ya cari yang lain gitu. Tapi itu tadi saya rasa bisa dilakukan semuanya setelah diomongin gitu loh. Kalau misalkan semuanya udah jelas, kalau misalkan jalan lagi baik itu ya alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata emang gak sesuai, misalkan ya stop, ya berarti stop gitu loh. Ya ngerti lah posisi diri kita di mana dan inovasi yang kita bawakan itu seperti apa. Itu juga penting. Menjaga komunikasi ya Mas. Ya itu penting juga. Oke. Pasti. Nah, tadi mungkin kita udah dengar banyak nih soal perjalanannya Mas Ilyas dan tim ya. Dari awal ke akhir, kira-kira tantangannya gimana, penyelesaiannya gimana. Mungkin boleh di summary nggak Mas? Mungkin kilas balik gitu. Apa yang what would you have done differently gitu kira-kira dari pengalaman yang sebelumnya gitu. Ini sih sebenarnya lebih ke arah mungkin kalau misalkan saya itu lebih nasihatnya gimana ya, gitu kalau buatnya itu. Ya. Sebenarnya di antara itu semua ya paling pertama saya bersyukur banget ya, maksudnya bisa sampai di posisi mana kemarin bisa sampai menang di Think Efficiency yang tahun lalu, habis itu bahkan ya bisa lanjut di Shell Liveware bahkan sampai top 10 yang kami notabene-nya satu-satunya peserta dari Think Efficiency di sana gitu. Paling kalau misalkan di summary semuanya kayak apa yang bisa saya lakukan buat menurut saya bisa mungkin aja lebih baik, soalnya menurut saya kalau misalkan yang sekarang terjadi udah pasti itu yang terbaik ya maksudnya sampai saat ini poin ini. Tapi kalau misalkan pembelajaran semua yang bisa diambil dari itu semua, pertama tadi terkait dengan komunikasi itu yang pertama, dan yang di samping itu juga ada yang terkait dengan gimana kita percaya batas kita tuh sampai mana gitu. Soalnya menurut saya sendiri ya, pas saya pengen daftar lomba ini itu tuh saya udah ngerasa kayak saya hampir sekitar udah 40-an lomba saya ikut sampai pas di Think Efficiency ini. Sebelumnya itu udah sampai itu dan kayak ya seringnya kalah, menang 1 dari 40. Iya. Terus di situ tuh pas udah mau ngerasa ya udahlah enggak usah lanjut lagi gitu. Terus yang muncul info ini gitu kayak menarik banget lah kalau kayak ada peluang depan mata gitu. Kenapa gak diambil gitu. Itu kayak bukan berarti jangan pernah berhenti kayak gitu juga, lebih ke arah kalau misalkan ngelihat sesuatu yang menurut kita baik, kenapa gak dicoba dulu gitu. Jangan sampai semua hal buruk yang terjadi sama kita itu mendefinisikan masa depannya kita yang akan kita hadapin gitu. Jadi jangan sampai menyerah lah kalau misalkan ngadepin apapun itu ada potensi buat kita jalanin ke depannya. Dan yang jelas kalau misalkan saya ngomong ke diri saya dulu, mungkin ya jangan terlalu idealis juga dulu pas soalnya ya tadi mungkin kebanyakan kalau misalkan masalah yang di kelompok tuh ada sayanya yang idealis di sana gitu, kayak komunikasi yang saya lakukan tuh masih kurang gitu pas kemarin bareng-bareng sama kelompok. Tapi di samping itu semua ya tadi jangan lupa untuk selalu nyoba, kalau misalkan ada yang menurut kita baik tuh ya ambil aja lah. Siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Ya itu benar-benar kayak di poin di mana ketika saya udahlah nggak usah ikutan kayak gini lagi gitu, mungkin ada hal lain yang bisa saya hal lain yang menurut saya lebih baik itu saya kerjain. Tapi pas itu kayak wah ini menarik gitu, cobalah gitu. Coba ya. Dan ya itu uniknya ya, mungkin tadi kan saya bilang awalnya itu yang tadi ada Octaviani, Dewangga sama Romi gitu. Yang awalnya mereka bertiga dan saya tuh cuman membawakan ide untuk guys gimana nih kalian mau nge-upscale lagi gak ide kalian gitu. Ada lomba ini nih. Sesimpel itu aja. Jadi dan alhamdulillah ya itu sih mungkin bisa dibilang sangat berbaik hati ya, ada Romi, Avian dan Dewangga yang ngajak aku. Maksudnya pas saya kemarin di sana saya sebatas orang yang istilahnya mengajak untuk meningkatkan gitu. Dan alhamdulillah ditarik ke sana, dan ya di samping itu juga kayak banyak skill dari saya yang mungkin dari anggota kelompok yang lain ya, Romi, Vian sama Dewangga itu merasa itu bisa membantu. Dan ya itu sih jangan menutup lah kemungkinan buat itu. Dan jangan maksa juga, maksudnya pas kemarin saya ngajak itu kayak tapi gue kasih info tapi lu harus ngajak gue nggak kayak gitu juga. Tapi lebih ke arah ya udah nih ada info, kalau mau monggo, kalau nggak usah gak apa-apa. Tapi alhamdulillah pasti itu dia aja. Masih mau ya. Jadi, ya itu ya tadi kita pintunya nggak pernah tahu dari mana. Iya betul. Bahkan udah perjalanan udah panjang, udah 4 bulan lomba ya tadi ya Mas ya.
Iya, dan kalahnya 39. Luar biasa. 39. Ya. Tapi setelah itu ya masih ikut lagi sih beberapa. Luar biasa nih persistence. Ya, mungkin pesan terakhir Mas buat para anak muda, apa yang bisa diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi idenya banyak ya, inovasinya banyak. Tapi saya tahu juga mungkin teman-teman tuh juga mau gitu. Mereka tuh mau mulai tapi kadang ya bingung ya dari mana gitu. Mungkin boleh di sharing Mas apa pesan-pesannya untuk anak-anak muda tuh supaya kita bisa terus mindsetnya ini bisa idenya banyak, bisa inovatif, bisa kemudian bisa bermanfaat lah bagi banyak orang gitu. Iya sih. Nah, mungkin yang pertama ya, know your pace gitu, kayak sadar akan posisi kita, potensi kita, sama peran kita. Dan maksudnya ini mahasiswa secara keseluruhan. Maksudnya ya alhamdulillah saya kemarin diterimanya di ITB, tapi menurut saya privilege akan menjadi mahasiswa itu sendiri itu gak cuma dipegang untuk mahasiswa di ITB. Soalnya ya sesimpel saya pernah ngobrol sama warga sekitar di tempat tinggal saya di asrama ITB terkait dengan apa sih harapan atau misalkan apa sih doanya buat mahasiswa Indonesia gitu loh. Dan sebenarnya mereka tuh mendoakan, maksudnya banyak banget istilahnya orang-orang yang notabene-nya yang bukan mahasiswa mungkin ya, nggak mendapatkan privilege menjadi mahasiswa, itu mendoakan agar mahasiswa ya Indonesia sekarang itu tuh bisa menjadi pemimpin masa depan yang notabene-nya membawa Indonesia lebih baik gitu. Dan potensinya itu sangat besar lah, di mana kita didukung oleh berbagai komponen masyarakat lain di Indonesia. Dan di samping itu peran kita tadi, dengan kita menyadari peran kita untuk bertanggung jawab, seenggaknya kita udah dapat privilege. Bahkan notabene-nya uang kuliah, kalau misalkan teman-teman ada yang disubsidi, misalkan dapat beasiswa, itu notabene-nya itu teman-teman literally didukung sama pajak masyarakat se-Indonesia gitu. Dan yang mana itu harusnya ya sudah menjadi kesadaran kita lah, di mana ya mana sih timbal baliknya gitu yang kita bawakan kepada masyarakat. Walaupun ya mungkin realistis, emang kadang-kadang ada orang ego pasti ada ego buat diri sendiri gimana cara merasa nyaman gitu. Dan dengan adanya tadi kesadaran, ya maksudnya kita bagian dari masyarakat, kita didukung oleh masyarakat, di sana harusnya udah timbul rasa empati yang mana itu bakal menjadi pemantik kita untuk nemuin sebuah ide. Dan dari sana kalau misalnya teman-teman udah punya ide, jangan rasa nyaman dengan dikasih kesibukan di bangku kuliah gitu. Soalnya kalau misalnya teman-teman rasa ya, maksudnya teman-teman udah dikasih privilege enak buat belajar gitu dan dikasih kesibukan gitu. Orang kalau misalkan gak dikasih kesibukan tuh udah bingung gitu mau suruh ngapain. Dan teman-teman udah enak banget buat duduk di bangku kuliah terus belajar hal-hal baru. Tapi di samping itu kalau misalkan teman-teman udah ngerasa nyaman, ya teman-teman belajar doang, gak ada rencana buat mungkin ya ada inovasi ke depan dan ide ke depannya gimana gitu. Makanya perlu ada kesadaran bahwa di samping itu semua teman-teman perlu untuk ya act more lah, gimana caranya bisa teman-teman mungkin berdampak untuk masyarakat secara general ya. Nah terus kalau misalkan udah itu, teman-teman sadarin lingkungan tadi, di mana posisi teman-teman punya lingkungan yang luar biasa, yang Masya Allah. Misalkan teman-teman dengan mudah pasti ngomong ke universitas lain misalkan, itu gak harus dari teman-teman duduk gitu ya. Maksudnya ya Mas Rauf misalkan dari UI gitu, saya kontak misalkan Mas Rauf terkait dengan ide saya, mungkin aja bisa diajak kolaborasi bareng. Siapa aja ya Mas? Iya betul, banyak banget orang-orang yang bisa diajak kolaborasi sebagai kita privilege mahasiswa gitu. Jangan terlalu terpaku dengan kotak teman-teman yang ada di, ya saya mahasiswa, misalkan saya mahasiswa ITB, nggak bisa collab sama yang lain, nggak gitu juga konsepnya. Kalau misalkan udah ketemu lingkungannya, udah sadar posisi masing-masing, silahkan digerakin. Dan itu maksudnya yang tadi kita bawain nama kita mahasiswa, sesimpel itu aja. Kita bawain ke masyarakat, gimana kita punya ide yang baik, itu ya insya Allah nanti ada dukungan. Kalau misalkan itu emang jalan yang ya terbaik buat teman-teman. Mungkin simpelnya itu aja Mas Rauf. Kalau misalkan ya kurang lebihnya tinggal semangat nomor 1. Jadi di himpunan kami, himpunan mahasiswa sipil, ada semboyan semangat nomor 1. Dimana kalau misalkan ya pokoknya semangat. Mau kita bodoh, mau kita gak punya apa-apa, kalau misalkan kita semangat, seenggaknya kita ada upaya untuk mencapai target tersebut. Makanya ya walaupun tadi kalah sekitar 39 lomba, saya yakin bahkan mungkin teman-teman ada yang mungkin lebih banyak ya pengalaman lomba daripada itu. Tapi dengan semangat nomor 1, ya insya Allah ada terus langkah yang teman-teman lakukan untuk terus maju. Gak cuma diam di tempat standby dengan mensyukuri, ya gak apa-apa, mensyukuri itu harus ya, setiap hari harus bersyukur, tapi maksudnya jangan sampai stagnan di sana untuk merasa di zona nyaman teman-teman gitu. Luar biasa. Tetap semangat ya Mas ya.
Banget. Makasih Mas Ilyas. Hah? Makasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, itulah Mas Ilyas Bianto dan ini Sekitar Kita by SRE.